Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedi Hindraskir atau tugas besar saya yaitu tentang pemesanan onderdil motor melalui dengan bahasa C. Tugas ini tugas besar, jadi tugas keseluruhan yang kemarin dikerjakan dijadikan satu, yaitu untuk tugas besar. Di sana saya membuat aplikasi pemesanan onderdil motor. Di sini saya juga membuat flowchartnya dengan dimulai start, kemudian masuk dengan username dan password. Kemudian jika password tadi valid, maka akan validasi password. Yang pertama adalah menu utama, kemudian tampilan menu utama, kemudian menu pemesanan, terus dilanjutkan ke input jumlah, terus nama barang, kemudian merek. Kemudian jika pemesanan berhasil, maka selesai. Jika validasi password tersebut gagal, maka akan selesai. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan tentang programnya. Di sini membuat library studio.h, stdlib dan string. Di sini saya membuat void pesan untuk deklarasi program pesan. Kemudian di sini ada fungsi integer void. Kemudian saya membuat variabelnya pilih, bandingkan, dan bandingkan satu. Kemudian charnya menggunakan user 10, passwordnya 10 karakter, user satunya sama dengan 10 karakter, passwordnya juga sama 10 karakter. Di sini saya hanya menggunakan satu user, yaitu yang pertama user, yaitu username-nya adalah Dedi, kemudian passwordnya adalah ITB. Ini ada untuk mengopi string. Kemudian fungsi pengeluarannya saya menampilkan pesan onderdil motor dan sekarang juga. Kemudian menggunakan fungsi login dengan get user untuk pengambilan dari username yang ada di sini. Copy string tadi, passwordnya sama. Ini untuk mengopi password dari string ini. Kemudian saya membuat fungsi variabel perbandingan. Jadi perbandingan sama dengan strcp untuk mengcopy dari user 1 dan user, kemudian dibandingkan user pertama dan kedua, kemudian bandingkan satu. Ini adalah passwordnya. Apabila passwordnya salah, maka tidak akan dieksekusi. Di sini saya juga menggunakan fungsi if untuk pembandingannya sama dengan perbandingan dari seleksi kondisi, kemudian bandingannya sama dengan satu. Kemudian indeks sama dengan indeks ini untuk ganti screen. Di sini apabila loginnya sukses, maka saya menampilkan pemesanan suku cadang. Di sini suku cadangnya adalah pemilihannya adalah menu suku cadang, kemudian pilihan satu untuk suku cadang. Di sini saya menggunakan %d untuk pemanggilan integernya adalah satu. Kemudian switch case untuk menu pilihan. Di sini saya menggunakan satu pilihan yaitu case pesan, yaitu kenapa pesan, karena untuk membandingkan yang ada di sini. Kemudian sistem breaknya. Nah, di sini perbandingan yang kedua atau perbandingan satu sama dengan jika seleksi kondisi sama dengan perbandingan satu. Ini maksudnya adalah case apabila login gagal, maka saya akan menampilkan login gagal, invalid username or password. Kemudian try again, coba lagi. Kemudian sistem pause-nya. Di sini saya menggunakan void pesan lagi, ini untuk fungsi pesan apabila login tadi berhasil. Nah, jika login tadi berhasil, maka akan ditampilkan pemesan onderdil motor. Di sini saya menggunakan struct data dengan integer i sama dengan 0 untuk deklarasi variabelnya. Kemudian struct data saya menggunakan integer nomor, charnya nomor, jumlah 10 variabel, kemudian char nama barang untuk 10 variabel, 20 variabel maksud saya, dan char merek untuk 30 variabel. Nah, di sini saya menggunakan struct data, yaitu apabila pemesanan onderdil ini sama dengan struktur onderdil ini. Nah, di sini
Untuk seluruh pemasangan onderdil motor saya menggunakan fungsi perulangan, yaitu apabila saya menggunakan for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5 sama dengan pertambahan. Kemudian fungsi onderdil i nomor i sama dengan plus 1, maka nomor yang otomatis bertambah. Jika nomor 1 selesai akan bertambah ke nomor 2, begitu sebaliknya sampai 5 kali, karena saya menggunakan 5 jenis fungsi. Kemudian printf nya nomor, orderdil untuk pemanggilan nomornya, kemudian jumlah ini untuk jumlah nomor yang ada di sini, char nomor, kemudian print barang untuk mencetak nama barangnya, kemudian catch nama barang, bukan nama barangnya, kemudian merek ini untuk menampilkan merek barang, kemudian menginputkan merek barang tersebut. Nah, di sini saya menggunakan printf nomor, jumlah, nama barang, dan merek. Itu untuk menampilkan data yang dipesan oleh konsumen. Jadi konsumen yang memesan akan ditampilkan setelah pemesanan berhasil. Nah, di sini saya menggunakan fungsi %d lagi untuk pemanggilan sebuah barang. Jadi %d, %s untuk penampilan switch case-nya, dan di sini saya menggunakan nomor, no, dan nama barang yang sudah diinputkan data yang ada di sini. Langsung saja ke programnya, misalkan saya build ya. Tunggu prosesnya. Nah, di sini saya menggunakan login user Dedi karena ini usernya cuma satu. Kemudian jika saya menampilkan password salah, misalkan salah, nah, maka akan muncul tampilan login gagal, invalid username or password, try again, question letter. Nah, jika itu case yang pertama. Kemudian jika saya menggunakan case yang kedua, saya jalankan, misalkan ini yang benar, kan Dedi, passwordnya db. Nah, jika tampilan tadi benar, maka kita akan dilinkan ke yang kedua. Jadi menu yang kedua itu misalkan satu menu suku cadang motor. Kita pilih satu untuk menunya. Nah, di sini kita bisa menginputkan pemesanan onderdil motor, misalkan nama barang misalkan shop breaker, merek dari merek Honda misalkan. Ini yang kedua. Jadi jumlah barangnya misalkan 1, nama barangnya kaca spion, merek dari Honda. Terus kemudian jumlahnya 1. Ini saya pesan lagi misalkan ban itu plus ukuran 17, kemudian mereknya misalkan Dunlop. Kemudian saya pesan lagi misalkan headlamp. Oh, tadi misalkan jumlahnya lagi ya, misalkan merek dari Honda. Di sini saya menggunakan piringan cakram. Ini jumlah, misalkan jumlah 1, sama barang piringan cakram merek dari Mizuno. Nah, sini akan ditampilkan sebuah barangnya, yaitu headlamp, jumlahnya 1,
shockbreaker, kaca spion, ban tubeless, mereknya sekian. Nah, di sini terlihat fungsinya dari ini yang saya jelaskan tadi dan flowchartnya ini. Jika startnya valid, maka akan melakukan username dan password. Kemudian username tersebut divalidasi. Jika gagal, kemudian berhenti. Jika berhasil, kita akan dilingkan ke menu utama, kemudian pemesanan, input nama barang tersebut, bla bla bla. Kemudian jika berhasil, maka akan selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.